Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang pengantar mata kuliah Teacherpreneurship dasar, dan mata kuliah ini merupakan salah satu profil lulusan dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI STN Temanggung. Dan sebelumnya Teacherpreneurship ini memang menjadi salah satu keunggulan ataupun profil lulusan tambahan. Selain menyiapkan calon guru kelas MISD, Prodi PGMI STN Temanggung juga menyiapkan calon Teacherpreneurship di bidang pendidikan dasar. Jadi itu memang harus diketahui dan mata kuliah ini sangat dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan timeline ataupun materi-materi yang akan kita kaji selama satu semester ke depan. Dan pada waktu tatap muka pertama memang kami tidak bisa berkesempatan bertatap muka, dan kali ini akan kita lanjutkan dengan video. Nah, jadi Teacherpreneurship secara dasar memang berangkat dari teori entrepreneurship ya, atau kewirausahaan. Kemudian berkembang lagi entrepreneurship ini menjadi sebuah mata kuliah wajib karena menyiapkan para calon sarjana atau mahasiswa itu untuk menjadi seorang wirausaha selain menjadi calon pakar ya, ataupun calon kompetensi, calon orang yang berkompeten di dunianya masing-masing. Nah, kemudian berkembang karena menyesuaikan disiplin ilmu atau program studi atau jurusan di masing-masing, maka muncullah yang namanya edupreneurship, dari kata education dan entrepreneurship ya. Nah, kemudian berkembang lagi ada pula technopreneurship. Nah, khusus di prodi PGMI begitu pula dikembangkan di beberapa tempat, itu ada namanya Teacherpreneurship, berangkat dari kata teacher and entrepreneurship yang intinya adalah guru dan wirausaha. Jadi kata dasar atau epistemologi Teacherpreneurship berangkat dari kata teacher and entrepreneurship atau preneurship. Jadi itu yang harus dipahami secara bersama-sama. Sesuai tema yang sudah kami siapkan, minggu depan kita akan mengkaji tentang pengantar atau konsep tentang Teacherpreneurship dan wirausaha dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah konsep dan hakikat Teacherpreneurship. Yang ketiga, kompetensi inti Teacherpreneurship. Kelima, karakteristik Teacherpreneurship. Yang keenam, tantangan dan peluang Teacherpreneurship dalam pendidikan. Yang ketujuh, fungsi dan peran Teacherpreneurship dalam pendidikan. Kemudian UTS ya. Kemudian yang ke-9 adalah manajemen Teacherpreneurship dalam pendidikan. 10, inovasi Teacherpreneurship dalam pendidikan. Ke-11, strategi Teacherpreneur dalam pendidikan. Ke-12, peluang Teacherpreneur di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Ke-13, etika bisnis Teacherpreneur dalam pendidikan. Ke-14, profesionalisme Teacherpreneur dalam pendidikan. Ke-15, praktik Teacherpreneur dalam pendidikan. Dan ke-16, ujian akhir semester. Nah, perlu kami jelaskan bahwa latar belakang mata kuliah ini memang berangkat dari pertama adanya pengangguran di level sarjana ataupun lulusan pendidikan tinggi. Kita tahu bahwa sarjana itu membludak ya memang ya. Nah, maka kehadiran mata kuliah ini sangat penting. Kemudian yang kedua adalah munculnya kampus-kampus bodong ataupun munculnya kampus-kampus yang tidak jelas. Nah, tidak pernah kuliah, tidak pernah tatap muka, tidak pernah mengerjakan tugas, maaf tunduk, wisuda. Jadi ini juga menjadikan mereka nggak laku kerja gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah munculnya banyaknya paradigma ataupun pemikiran ataupun pandangan bahwa yang namanya sarjana, khususnya sarjana pendidikan, itu harus menjadi PNS atau ASN ya. Nah, maka ini kan menjadi sebuah mata kuliah yang harus ditekankan bahwa yang namanya PNS atau ASN itu memang dambaan setiap orang, tapi tidak semua orang berkesempatan menjadi ASN itu. Nah, makanya ketika ada lowongan satu posisi yang daftar ribuan, itu kan peluangnya sangat kecil ya. Nah, maka daripada menggantungkan menjadi seorang guru PNS, kita prodi PGMI menyiapkan Teacherpreneurship ini sebagai bagian dari mereka itu agar berwirausaha, mandiri, dan dalam tanda kutip kaya seperti itu. Nah, makanya kenapa Teacherpreneurship ini menjadi penting ya. Jadi itu salah satu beberapa latar belakang. Kemudian alasan teologis atau alasan keislamannya, memang orang Islam itu harus
mapan ataupun kaya ya, tapi bukan orientasi utama, itu hanya alat saja sebenarnya. Begitu pula dengan spirit latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU, itu memang ada spirit Nahdlatul Tujar ataupun kebangkitan para saudagar atau pedagang. Nah, makanya mata kuliah ini menjadi wajib ya, dan kami juga menjelaskan bahwa yang namanya guru berwirausaha itu memang sangat penting sekali. Kenapa demikian? Nah, itu akan kita kaji besok selama perkuliahan ini. Tetapi nanti produk akhir dari mata kuliah ini untuk UTS-nya nanti teman-teman harus membuat platform bisnis dan merek ataupun branding ataupun nama usaha teman-teman. Nah, nanti minimal kalau semester lalu hanya 5 produk, sekarang bisa 10 produk yang harus dipromosikan, membuat toko online di platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, Peki-Peki, Bukalapak dan sebagainya. Sedangkan UAS-nya nanti membuat bisnis plan atau rencana bisnis yang akan Anda lakukan. Jadi itu nanti akan ditindaklanjuti pula dengan adanya mata kuliah Teacherpreneurship lanjutan. Begitu pula pengembangan karya tulis ilmiah MISD, pembelajaran literasi pendidikan dasar, ditambah inovasi permainan olahraga MISD, dan yang terakhir adalah KKL, kuliah kerja lapangan, yang memang fokus pada pengembangan, menyiapkan teman-teman agar memiliki kompetensi di bidang teacherpreneurship. Jadi inilah yang akan nanti kita bahas selama 1 semester ke depan. Sekilas tentang beberapa penjelasan timeline atau materi yang akan kita kaji selama 1 semester ke depan. Anda bisa mengunduhnya di Siakat ya untuk RPS ataupun timeline materinya. Kemudian jika untuk bahan referensi, kami sudah menyiapkan buku Teacherpreneurship ya, konsep dan aplikasi. Itu merupakan bagian dari penyediaan bahan ajar ataupun diktat mata kuliah yang memang fokus pada Teacherpreneurship. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan melanjutkan mata kuliah Teacherpreneurship dasar pada pertemuan berikutnya. Dan kami akhiri, jika ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.